Hai semuanya, ketemu lagi kita dalam video pembelajaran. Kali ini kita membahas diagram Venn dan himpunan bagian. Ini termasuk inti dari bab ini. Kita sudah masuk ke inti, nanti dilanjut lagi operasi himpunan. Jadi Bapak harap di pertemuan ini, dalam video ini kamu benar-benar memahami diagram Venn, apa-apa saja yang perlu kita kuasai di sana. Begitu juga nanti masuk di himpunan bagian. Oke, kita mulai. Oke, kita bahas 2.5 yaitu diagram Venn. Nah, diagram Venn ini berupa persegi panjang di mana di sudut kiri atas ada huruf kapital S yang berarti adalah semesta. Nah, selanjutnya setiap anggota yang ada di persegi ataupun diagram Venn itu dibuat nokta. Nokta itu adalah bulatan ya kecil, itu menandakan atau memperjelas setiap anggota himpunan. Begitu. Jadi nanti di samping dari nokta itu disertakan nama anggotanya. Selanjutnya kita jumpai juga nanti beberapa himpunan yang termuat dalam semesta itu ya. Mungkin ada 1, 2 atau lebih ya himpunan di dalam semesta itu, maka dia berupa lingkaran atau kurva tertutup atau bulat lonjong. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, apabila anggota himpunannya banyak ya, misalnya suatu himpunan itu nama-nama satu kelas begitu. Satu kelas mungkin ada 40 orang. Nah, apa mungkin kita lengkapi nokta terus kita tulis setiap nama siswa ada 40? Tentu tidak muat. Jadi untuk anggota himpunan yang sangat banyak, tidak perlu kita tuliskan semua noktanya ataupun anggotanya di dalam. Oke. Selanjutnya untuk jenis-jenis diagram Venn, Bapak menjelaskan sambil duduk ya. Oke. Untuk jenis-jenis diagram Venn, di sini kita pelajari ada 3. Yang pertama itu nanti apabila dalam himpunan semesta terdapat 2 himpunan yaitu A dan B, di mana ada sebagian anggota A terdapat di anggota B, maka dapat digambarkan seperti itu ya. Bagi yang kedua, dalam semesta terdapat sama seperti tadi himpunan A dan B, tetapi seluruh anggota A terdapat di B, maka dalam gambar bisa kita lihat dia berada A itu di dalam B begitu. Dan yang ketiga, dalam semesta itu terdapat A dan B tadi, sementara anggota A dan anggota B tidak ada yang sama, maka digambarkan seperti itu, terpisah dia. Sekarang kita membaca diagram Venn. Di sini kita harus benar-benar pahami. Tadi Bapak sudah sampaikan ini sudah termasuk inti ya. Jadi Bapak harap kamu benar-benar masih bisa mengikuti. Untuk membaca diagram Venn, perhatikan di situ ada diagram Venn di mana ada 3 himpunan bagian yaitu A, B, dan C. Dan posisinya kita sudah bisa lihat. Nah, kita mau mengartikan ataupun membaca dengan tepat setiap daerah yang ada di diagram Venn tersebut. Pertama, kita lihat di situ ketiga himpunan itu saling menimpa dan terbentuk beberapa sektor atau daerah. Nah, untuk daerah pertama itu daerah untuk himpunan A saja yang tidak ada di himpunan B dan C. Oke, untuk daerah kedua itu anggota himpunan yang ada di A tetapi ada juga di B. Oke. Dan daerah ketiga itu khusus untuk daerah himpunan B yang tidak ada di himpunan A dan himpunan C. Dan untuk daerah keempat ya, di situ gabungan daerah A dan C, artinya anggota A yang ada di C. Oke. Sedangkan daerah kelima itu adalah khusus untuk daerah anggota C yang tidak ada di anggota A dan B.
Begitu juga untuk daerah keenam, itu daerah gabungan dari C dan B. Artinya anggota yang ada di B ada juga di C. Oke, dan yang terakhir itu adalah daerah ke-7, itu gabungan dari daerah A, B, dan C, di mana artinya itu adalah anggota yang terdapat di A, terdapat di B, terdapat juga di C. Sekarang kita masuk ke 2.6, yaitu himpunan bagian. Pengertiannya himpunan bagian seperti ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B apabila setiap anggota himpunan A terdapat di himpunan B. Oke. Himpunan bagian itu disimbolkan seperti U yang terjatuh. Jadi kalau misalnya arahnya ke kanan berarti A himpunan bagian dari B. Tapi ada juga kalanya nanti dia dibalik ya. B terbalik himpunan bagiannya A, maka itu dibaca himpunan B memuat A. Hanya istilah saja ya. Terus di sini ada semacam himpunan A sebagai himpunan bagian dari A. Artinya himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Oke. Nah, itu artinya sama ya, himpunan yang satu dengan himpunan yang kedua itu sama. Itu hanya tambahan aja, langsung Bapak tampilkan contohnya. Dan yang kedua, tambahan kedua itu himpunan kosong sebagai himpunan bagian. Artinya ingat, himpunan kosong itu merupakan bagian dari setiap himpunan apapun. Oke, jadi langsung tampilkan contoh ya supaya lebih paham. Sekarang kita menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Ya, ada berapa banyak ya himpunan bagian dari suatu himpunan begitu. Jadi misalnya himpunan A ada anggotanya 1, 2, 3 anggota. Nah, ada berapa banyak himpunan bagian dari A? Nah, tadi dimulai dari himpunan kosong ya. 1 itu merupakan himpunan bagian dari A. 2, 3, 1, 2 gitu. 2, 3, 1, 3, dan yang terakhir 1, 2, 3. Jadi semuanya ada 8 himpunan bagian. Jadi jika ada 3 anggota suatu himpunan, maka himpunan bagiannya ada 8. Oke. Nah, tentunya untuk menentukan berapa banyak, kita ada rumusnya. Rumus untuk menentukan berapa banyak himpunan bagian dari suatu himpunan itu langsung 2 pangkat N. Jadi ingat tadi ada 3, himpunan A anggotanya ada 3, langsung saja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Begitu juga seterusnya. Jadi misalnya banyak anggotanya ada 4, maka langsung saja 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke. Selanjutnya himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal. Seperti apa itu? Nah, segitiga Pascal itu mungkin ini kamu masih jumpain pertama kali ya. Bapak tampilkan. Jadi untuk apa itu sekarang yang mau kita pertanyakan? Di sini ada gunanya, ada manfaatnya nanti untuk himpunan ini. Nah, sekilas Bapak jelaskan mengenai ketentuan ataupun pola dari segitiga Pascal itu. Di atas dia 1 ya, dan ujung-ujung itu selalu 1 ya. Di bawah 1 itu ada 1, 1. Oke, terus di bawahnya ada 1, 2, 1. Nah, polanya, ketentuannya, perhatikan itu dijumlahkan 1 tambah 1. Yang di atas itu maka diletakkan di tengah-tengahnya 2. Begitu ya. Nah, di bawahnya kan ada 1, 3, 3, 1. Nah, artinya itu kita peroleh dari menjumlahkan yang di atas. 1 tambah 2 diletakkan 3 di tengahnya. 2 tambah 1, 3. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, manfaatnya apa? Di sini kita gunakan segitiga Pascal itu untuk mempermudah ya menemukan himpunan bagian untuk N anggota. Kalau tadi rumus 2 pangkat N itu untuk menentukan totalnya ada berapa banyak. Nah, sekarang kita perdalam lagi dengan caranya seperti ini. Kalau untuk yang paling puncak, paling atas itu untuk himpunan anggotanya kosong. Jadi terus yang di bawahnya
himpunan yang anggotanya 1. Begitu juga ke bawah 1, 2, 1 itu kita pakai untuk himpunan yang anggotanya 2, begitu. Dan seterusnya 3, 4 ke bawah gitu ya. Nah, caranya perhatikan, anggotanya ada 2, maka ada berapa banyak himpunan bagian dari A? Nah, kita pakai di situ 1, 2, 1 ya. Nah, 1 itu merupakan himpunan kosong. 2 itu merupakan himpunan bagian yang anggotanya 1 gitu ya. Dan selanjutnya 1 itu himpunan bagian yang anggotanya 2. Jadi kalau kita jumlahkan 1, 2, 1 itu sama dengan 4. Jadi ada 4. Misal contoh yang kedua, himpunan B anggotanya ada 3, berarti yang kita pakai di situ adalah 1, 3, 3, 1. Ingat, 1 yang di awal itu sebagai himpunan kosong. Nah, 3 di situ merupakan himpunan bagian yang anggotanya 1. Oke, jadi ada 3. Nah, kemudian 3 berikutnya itu adalah himpunan bagian yang anggotanya 2. Oke. Dan 1 terakhir itu adalah himpunan bagian yang anggotanya 3. Oke. Jadi kalau muncul pertanyaan nih, himpunan B tadi ada 3 anggota, jadi himpunan bagian dari B yang anggotanya 2 ada berapa? Nah, berarti kita ikuti mulai dari himpunan kosong ya, himpunan anggotanya 1, himpunan anggotanya 2, berarti ada 3. Begitulah ketentuannya sampai selanjutnya. Oke, kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu ya semua himpunan bagian dibuat dalam satu himpunan yang lebih besar. Misalnya tadi himpunan B ada 3 anggota, kan kalau kita jumlah 1, 3, 3, 1 itu ada 8. Nah, jadi kita tulis semua mulai dari himpunan kosong ya sampai semua himpunan itu di dalam suatu himpunan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman atau bisa rekan-rekan pendidik yang butuh